Rencananya teman-teman pada video kali ini saya ingin bikin sebuah video bagaimana suasana di Desa Rahayu, khususnya di Jalan Desa Rahayu setelah diberlakukannya kebijakan PSBB. Jadi per hari ini, per tanggal 22 April, Rahayu termasuk salah satu desa yang diberlakukannya kebijakan PSBB. Apakah masyarakat Rahayu sudah tahu atau belum, dan apakah dengan diberlakukannya kebijakan PSBB ada perbedaan, jalan lebih sepi atau mungkin masih tetap ramai? Supaya lebih jelasnya mari kita saksikan bersama. Namun sebelumnya kita harus memastikan dulu keamanan kita. Pertama, kita harus menggunakan masker ya. Kebetulan saya dikasih masker oleh Bos Pian, pemilik brand Brukes kalau tidak salah. Maskernya luar biasa tebal. Oke, cukup tebal, cukup nyaman. Jadi teman-teman silahkan kalau mau pesan masker bisa nanti dilihat di kontak di bawah ini ya. Dan tidak lupa juga supaya tidak panas, pakai topi juga. Sama topi juga dikasih oleh Bos Pian dari Brukes. Bagi yang berminat untuk pesan nanti bisa cek aja nomor kontak di bawah ini ya. Oke, supaya tidak terlalu siang karena saya juga harus WFH, ayo kita saksikan bersama. Oke, sahabat YouTube, bisa diperhatikan jalan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini tepatnya di Jalan Mahmud. Kita sedang berada di Kampung Curug ya. Di sini kelihatan beberapa motor masih lalu lalang. Beberapa motor masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke. Masih ramai nampaknya ya. Nggak tahu apakah karena ini masih pagi, orang-orang mungkin masih pulang dari pasar sehingga masih cukup ramai. Kita sekarang lagi berada di Kampung Kumambang, Desa Rahayu. Di sini kalau lihat kiri kanan rumah cukup sepi. Mudah-mudahan ini memang dampak dari diberlakukannya kebijakan PSBB khususnya di Desa Rahayu. Dan kita juga menyaksikan beberapa orang masih berlalu lalang di pinggir jalan. Oke. Tapi memang secara umum karena kebetulan jalan ini adalah jalan hampir setiap hari saya lalui, apalagi kalau berangkat untuk kerja. Biasanya sekitar jam 7 cukup ramai, tapi ini relatif ya, bisa dikatakan relatif sepi lah. Kita sekarang berada di mau masuk ke Kampung Kiara Condong. Bisa diperhatikan motor masih cukup ramai juga. Ada yang bermasker, ada yang tidak bermasker. Nggak tahu apakah memang mereka tidak tahu atau memang malas aja pakai masker. Ya, tapi secara umum rata-rata alhamdulillah sudah menggunakan masker. Ya, kita sekarang sudah mau memasuki Kampung Sinangpalai. Masih sepi. Lihat kiri kanan, tapi warung alhamdulillah masih tetap buka karena memang untuk warung-warung, terutama warung yang menjual sembako, tidak dilarang untuk tetap berbuka, beraktivitas seperti biasa. Oke, beberapa orang ini bisa diperhatikan warung ini masih tetap buka seperti biasa. Terus beberapa orang juga masih
kuli bangunan mungkin ya. Oke, inilah suasana Desa Rahayu setelah diberlakukannya kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita sekarang berada di Kampung Sinangpalai. Kampung Sinangpalai cukup luas, cukup panjang, sampai nanti kita memasuki perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, tepatnya di daerah Cibolerang. Oke. Terus terang ini bisa dikatakan sepi lah segini ya, dengan sekarang jam 7 yang biasanya orang lalu lalang ramai berangkat ke kantor dan sebagainya, tapi ini bisa kita perhatikan ini cukup sepi lah. Nah, ini ada beberapa orang juga ini tidak pakai masker juga, mungkin tidak tahu, mungkin ya tidak tahu. Oke, beberapa mobil beraktivitas seperti biasa. Ini kita sudah mau memasuki wilayah Cibolerang. Baru sekarang di sini kelihatan ada ramai ya, motor ada lumayan banyak, karena mungkin ini sudah hampir memasuki wilayah komplek. Dan kita juga mudah-mudahan memungkinkan kita juga akan naik sedikit ke atas jembatan. Informasinya checkpoint daerah Desa Rahayu ada di Jalan Cibolerang. Beberapa toko topi juga sudah buka, bisa diperhatikan. Oke, di sini mulai kita ini memasuki perbatasan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Bisa diperhatikan di depan sudah mulai terjadi kemacetan. Kita akan ke pinggir dulu, mungkin terus kita lihat suasananya apakah ini macet karena ada checkpoint di depan. Ya, seperti inilah suasana daerah Cibolerang, lebih tepatnya daerah perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Di sini cukup padat. Mungkin beberapa orang yang dari Kabupaten Bandung mau nyebrang ke Kota Bandung, tetapi karena di depan ada titik checkpoint sehingga mungkin beberapa kendaraan dilakukan pemeriksaan. Mungkin kita coba maju ke depan, mudah-mudahan bisa ngobrol dengan para petugas keamanan yang ada di depan. Kita ikuti. Ya, seperti inilah kondisi perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, khususnya daerah Cibolerang. Ya, saat ini saya sedang berada di daerah, lebih tepatnya perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Dan sekarang bersama saya juga saya ditemani dari pihak kepolisian, yaitu Bapak Sentika dari Kanit Dimas Katapang. Kita akan tanya-tanya ke Bapak Sentika terkait diberlakukannya kebijakan PSBB khususnya di daerah sekitar Desa Rahayu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sentika, ini hari pertama diberlakukannya kebijakan PSBB khususnya di Bandung Raya. Mungkin Pak ada yang bisa Bapak sampaikan atau himbau kepada warga ya setelah diberlakukannya kebijakan PSBB, apa yang harus dilakukan oleh warga, khususnya warga Kabupaten Bandung? Baik, terima kasih. Saya dari petugas dari Polresta Bandung
untuk melaksanakan PSBB yang pertama ya. Betul. Nah, tolong saya sampaikan ke warga masyarakat agar mengerti tentang PSBB itu tersebut. Satu, tujuan PSBB adalah untuk menekan virus corona ya. Mudah-mudahan kalau memang warga masyarakat mengikuti aturan atau taat patuh, itu insya Allah tidak akan lama ya. Mudah-mudahan ini tidak diperpanjang ya. Amin, amin. Ini dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei ya. Mudah-mudahan tidak diperpanjang ya. Kalau memang ini virusnya masih ada ya, masih banyak, ini besar kemungkinan akan diperpanjang. Jadi kepada ketaatan masyarakat. Kembali lagi kepada ketaatan warga masyarakat ya. Betul. Yang penting masyarakat tolong SOP kesehatan harus dijalankan. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun ya. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua pakai masker. Ya, pakai masker. Yang ketiga adalah jaga jarak. Ya, jaga jarak. Jadi mohon maaf, bukan saya tidak mau bersalaman, tapi dengan keikhlasan dari hati aja. Saling memahami. Saling memahami. Karena untuk menekan virus ini jangan sampai berkembang ya. Itulah. Oke, siapa untuk warga yang mungkin mohon maaf masih belum mau pakai masker, terus ya mungkin mereka berboncengan dan sebagainya. Kira-kira tindakan apa nih Pak yang akan dilakukan oleh pihak keamanan? Nah, untuk yang belum mengerti, saya pasti percaya kepada warga masyarakat. Karena di televisi manapun itu ada ya himbauan-himbauan di televisi swasta maupun televisi negeri. Untuk yang tidak pakai masker, yang lewat ke sini biasanya ketinggalan ya atau lupa. Ya. Nah, ini dikasih pemberitahuan, dan kalau masih ada saya dikasih. Saya kasih. Kita sudah siapkan udah disiapkan. Tapi mungkin kalau lihat dari jumlah penduduk tidak mungkin cukup ya. Ini yang betul-betul aja yang tidak punya ya. Gitu. Oke Pak, terus ini Pak terkait ini kan pos checkpoint ya Pak ya. Ya. Ini katakanlah jam jaganya itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu Pak? Nah, mulai operasi jam 07.00 sampai jam 7 lagi titik 00. Ya. Harapannya tetap walaupun mungkin sudah tidak ada yang jaga, masyarakat tetap tidak kemana-mana ya Pak ya, tetap betul, di rumah gitu ya, Pak? Betul. Harapan saya itu lebih baik diam di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, itu lebih baik daripada kita berangkat kemana-mana. Kita kan tidak tahu bahwa kita punya virus. Nanti apakah kita yang menularkan atau kita yang ditulari oleh orang lain ya. Jadi lebih baik kita waspada, diam di rumah. Ya, segala aktivitas kegiatan ibadah itu lebih baik di rumah. Terima kasih Pak atas informasinya. Bangga. Ya, demikian sahabat channel Kang Uus, perbincangan atau obrolan bersama Bapak Sentika. Tadi himbauannya mudah-mudahan bisa diterapkan, bisa dilaksanakan oleh warga, khususnya warga Rahayu, umumnya warga Bandung Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan perjalanan mengitari jalan Taman Kopo Indah, TKI 2 ya tadi ya? TKI 3. Oke, daerah Taman Kopo Indah. Ya, terlihat di sini nampaknya masih banyak lalu lalang mobil, banyak lalu lalang kendaraan, baik sepeda motor ataupun kendaraan beroda 4. Karena mungkin ini juga sebenarnya jam ngantor ya, kurang lebih sekarang sekitar jam 7:04. Memang waktu-waktunya orang-orang yang ngantor berangkat ke kantor, sehingga di sini masih cukup ramai.
Oke. Secara umum mengenakan masker, terlihat juga ada beberapa yang tidak mengenakan masker. Oke, ini Kampung Pangkalan. Nampaknya di sini masih tetap ramai. Bisa diperhatikan oleh kita, ada yang mengenakan masker, ada juga yang tidak mengenakan masker. Mudah-mudahan mereka tetap terhindar dari COVID-19. Ini nampaknya kalau tadi pas kita berangkat masih sepi, kalau sekarang nampaknya lebih ramai dibandingkan tadi pas saat kita mau berangkat. Oke. Ya, alhamdulillah sampai juga ke tujuan, yaitu Kampung Curug. Ya, demikian sahabat channel Kang Uus, perjalanan kita mengelilingi Desa Rahayu, ingin mengetahui sejauh mana dampak diberlakukannya kebijakan PSBB khususnya di Desa Rahayu. Dan oh iya, saya lupa, kali ini saya ditemani oleh orang yang luar biasa juga, sama YouTuber juga, yaitu Kang Teddy. Mana Kang Teddy? Ini nih Kang Teddy, beliau pemilik channel Curug Channel ya, Curug Channel. Jadi kontennya lebih memuat ke film-film pendek yang banyak inspirasinya. Silakan bisa kunjungi Curug Channel ya, bisa dilihat di bawah ini nih. Oke, siap. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan Kang Teddy? Salam-salam buat tim Curug Channel lah. Oke. Buat Paris, terus Riksa, beliau pemain-pemain yang luar biasa, lucu gitu. Mungkin bisa ditonton ya. Terima kasih. Siap. Jadi luar biasa nih, banyak anak muda yang sekarang cukup kreatif buat channel, terus bikin konten yang inspiratif. Lebih jelasnya bisa teman-teman tonton di Curug Channel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.